Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dea Yunita Utari dengan NIM 100. Saya Desta Putra Tribowo dengan NIM 105. Saya Sekira Wayu Firnanda dengan NIM 108. Saya Fadi Salim dengan akhiran NIM 123. Saya Van Natala Pratama dengan NIM 143. Di video kali ini kami akan melakukan praktikum untuk mata kuliah mesin listrik. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya memperlihatkan trainer dari rangkaian job sheet 1 tentang generator AC satu fasa. Gambarannya seperti berikut ini. Oke, lanjut ke videonya. Nah, di sini ada regulator. Jadi regulator pertama-tama dinyalakan. Regulator di sini fungsinya sebagai inputan sumber yang akan mengalir menuju trainer yang akan digunakan pada praktikum pada kesempatan kali ini. Lanjut, di situ terdapat inputan RST 3 fasa dari regulator yang dirangkai secara star delta dan dihubungkan ke motor induksi 3 fasa berikut ini. Selanjutnya di sini ada power supply. Output dari power supply di sini mengarah menuju ke rotor pada trainer generator AC 1 fasa seperti berikut ini. Nah, selanjutnya untuk output dari trainer ini ada 3 opsi. Yang pertama ada lampu, kedua ada kapasitor, dan yang ketiga ada induktor. Nah, selanjutnya pada tabel 1. Tabel 1 di sini menunjukkan perubahan frekuensi terhadap perubahan putaran. Di sini tabel 1 terdapat putaran RPM 0 hingga 1500 yang akan dicari keluaran frekuensinya dari masing-masing RPM-nya. Nah, di sini atur regulator hingga RPM sudah sesuai menggunakan RPM meter. Selanjutnya, jika putaran motor sudah sesuai, langkah selanjutnya yaitu mengukur menggunakan multimeter. Pengukuran dilakukan pada output. Jika probe sudah menempel pada output, langkah selanjutnya melihat frekuensi keluarannya pada multimeter. Nah, pastikan putaran pada RPM motor masih sesuai. Jika sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pencatatan pada tabel sesuai nilai yang ada pada multimeter dan lakukan secara berkala untuk nilai RPM selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini akan melakukan pengukuran dengan beban. Beban yang akan digunakan pada pengukuran kali ini yaitu lampu sebagai contoh. Nah, di sini dilakukan pengukuran secara seri. Selanjutnya, nyalakan multimeter lalu pilih volt untuk mengetahui pengukuran tegangan. Lalu selanjutnya atur power supply, lalu lihat satuannya pada tang ampere berikut ini. Dikarenakan pada power supply ini parameternya tidak sesuai, maka dari itu melihat keluarannya dari tang ampere. Nah, setelah itu amati voltasenya hingga stabil. Setelah itu mencoba dengan beban. Yang akan coba di sini yaitu lampu. Kabel keluaran output ditujukan menuju lampu. Nah, lanjut dikarenakan akan mencoba percobaan dengan beban yaitu lampu, di sini regulator dinaikkan hingga menunjukkan angka 220. Jika sudah menunjukkan angka 220, selanjutnya kembali lagi pada beban yaitu lampu. Lampu di sini dapat diatur melalui switch yang ada pada power supply untuk mengatur arus tegangan masukan ke lampu tersebut. Nah, selanjutnya amati pada multimeter dan lakukan pengukuran. Setelah pengukuran pada beban lampu selesai, di sini dilanjutkan dengan pengukuran menggunakan induktor dengan tegangan inputan dan arus yang sama. Setelah itu amati pada multimeter nilainya
Lalu lakukan pencatatan pada tabel yang ada dalam job sheet. Setelah pengukuran dari beban induktor, selanjutnya mencoba pengukuran pada beban kapasitor. Kabel jumper dipindah menuju ke trainer beban kapasitor. Setelah itu sesuaikan inputan dari power supply, lalu amati multimeter dan lakukan pengukuran. Sekian praktikum dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum. Audio Jungle.